Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indi Wulandari dengan NIM 202405010395. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban ujian tengah semester saya, yakni jawaban UTS Akuntansi Biaya untuk memenuhi tugas dari Bapak Tonasa SAK MAK. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian akuntansi biaya dan sebutkan 3 tujuan utama penerapannya dalam perusahaan manufaktur. Jadi, akuntansi biaya itu adalah suatu proses pencatatan, pengelolaan, perhitungan, dan analisis biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Dan tujuan utamanya itu, yang pertama, menentukan harga pokok produksi agar perusahaan mengetahui total biaya dalam pembuatan produknya. Yang kedua, membantu perencanaan dan pengendalian biaya agar pengeluaran perusahaan lebih efisien. Yang terakhir atau yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan seperti penentuan harga produk dan laba perusahaan. Yang selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara biaya dan beban dan berikan masing-masing contoh dalam konteks perusahaan. Oke, pertama itu biaya. Nah, biaya itu adalah pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat di masa depan atau proses produksi. Atau untuk proses produksi. Selanjutnya, sedangkan kalau beban itu adalah biaya yang manfaatnya sudah digunakan pada periode tertentu untuk memperoleh pendapatan. Untuk contoh biaya, yang itu adalah pembelian bahan baku kain untuk perusahaan agar memproduksi pakaian. Itu contoh biaya. Selanjutnya contoh beban. Kalau beban itu ada listrik kantor yang digunakan selama kegiatan operasional. Begitu. Selanjutnya nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya langsung direct cost dan biaya tidak langsung indirect cost, serta berikan contoh masing-masing dalam proses produksi. Biaya langsung itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, contohnya biaya bahan baku dan pekerja produksi dan upah begitu. Sedangkan kalau biaya tidak langsung itu adalah biaya pendukung produksi tapi tidak berhubungan langsung dengan produk, contohnya listrik pabrik, gaji mandor begitu. Yang selanjutnya nomor 4, jelaskan konsep sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan job order costing dalam konteks seperti apa metode ini digunakan. Jadi job order costing itu adalah proses metode perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi adanya request dari pelanggan. Terus digunakan pada saat produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Di proses job order costing ini diproduksi kalau adanya pelanggan yang meminta request, misalnya minta dibuatkan lemari dengan kriteria seperti ini dan bla 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 segala macam. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya itu, sebuah perusahaan menerima pesanan khusus 100 unit produk. Biaya bahan baku 50.000 per unit, tenaga kerja langsung 30.000 per unit, dan biaya overhead dibebankan sebesar 15% dan biaya tenaga kerja langsung. Pertanyaannya, hitunglah biaya pesanan tersebut. Yang pertama kan kita sudah tahu jumlah pesanannya itu 100 unit. Terus biaya bahan baku 50.000 per unit dan biaya tenaga kerja langsungnya itu 30.000 per unit. Biaya overhead 150%, jadi akan kita kali dengan biaya tenaga kerja langsung. Oke, yang pertama, kita cari dulu biaya bahan bakunya. Biaya bahan baku kita cari, jadi 100 dikali dengan 50.000, hasilnya itu 5 juta. Setelah kita dapat biaya bahan baku, kita akan cari lagi biaya tenaga kerja langsung. Jadi 100 dikali 30.000, hasilnya 3 juta. Setelah itu kita cari biaya overheadnya. Biaya overheadnya 150% dikali dengan 3 juta, hasilnya 4.500.000. Nah, setelah biaya-biaya tersebut didapat, sekarang kita total biaya pesanan. Jadi 5 juta ditambah 3 juta ditambah 4.500.000 itu hasilnya 12.500.000.
Jadi biaya pesanan dari perusahaan tersebut sebesar 12.500.000. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan perbedaan utama antara sistem biaya berdasarkan pesanan job order costing dan sistem biaya berdasarkan proses atau proses costing. Nah, job order costing itu digunakan ketika adanya pesanan khusus, sedangkan proses costing digunakan untuk produksi massal yang produknya sama. Tidak adanya request dari pelanggan, semua produk yang diproduksi itu banyak dan sama jumlahnya. Begitu, itu perbedaan antara job order costing dan proses costing. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang terakhir, yakni soal nomor 7. Pertanyaannya itu jelaskan biaya bahan baku langsung, direct material cost, dan biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, biaya overhead pabrik, factory overhead cost, serta apa perbedaannya dengan biaya tidak langsung dari ketiganya. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu biaya bahan baku langsung itu atau direct material cost itu adalah biaya bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk dan mudah dihitung dalam produk tertentu. Contohnya itu ada kayu untuk memproduksi lemari kayu begitu. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Direct labor cost itu adalah biaya upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang tersebut. Contohnya upah tukang jahit dari suatu perusahaan pakaian lah begitu. Yang ketiga itu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya adalah biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tapi dia mendukung proses produksi. Contohnya biaya listrik. Karena produksi itu tidak akan berjalan kalau tidak, misalnya di tukang jahit tadi, proses penjahitan apa segala macam tidak akan berlangsung jika listriknya itu tidak ada begitu. Jadi dia mendukung. Yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya lagi tuh perbedaannya dengan biaya tidak langsung. Nah, kalau ketiga biaya tersebut itu berkaitan langsung dengan proses produksi. Tapi kalau biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan pada suatu produk tertentu begitu. Itu yang membedakan antara biaya langsung, biaya ketiga biaya tersebut dengan biaya tidak langsung. Kalau contoh biaya tidak langsung itu gaji satpam pabrik atau kebersihan pabrik, karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan produk atau tidak mempengaruhi lah intinya begitu. Baik, itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.